Deretan kasus keracunan makanan bergizi gratis MBG mencuat dalam beberapa pekan terakhir. Pihak sekolah bahkan meminta siswa untuk tidak melanjutkan makan. Polisi hingga Balai Pengawasan Obat dan Makanan sampai turun tangan memeriksa saksi dan sampel MBG. Keracunan MBG antara lain terjadi di wilayah Cipongkor, Bandung Barat, Jawa Barat, dengan jumlah siswa keracunan mencapai lebih dari 360 orang. Begitu juga di Garut, ada 150 siswa dari 3 sekolah yang keracunan MBG. Lalu di Banggai, Kepulauan Sulawesi Tengah tercatat ada 230 siswa yang keracunan. Pemerintah mencatat lebih dari 5.000 siswa mengalami keracunan usai menyantap MBG. Kepala Kantor Staf Kepresidenan Muhammad Kodari bilang pemerintah melakukan pencatatan kasus melalui sejumlah badan. Dengan jumlah penderita 5.080, ini data per 17 September. Kedua dari Kemenkes, 60 kasus dengan 5.207 penderita, data 16 September. Kemudian BPOM, 55 kasus dengan 5.320 penderita, data per 10 September 2025. Tapi lihat bahwa masalah yang sama dicatat oleh 3 lembaga, bahkan oleh BGN sendiri. Ya. Nah, yang kedua, angkanya secara statistik itu sebetulnya sinkron, sama-sama di sekitar angka 5.000 ya. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah melakukan evaluasi total terhadap pelaksanaan program MBG. Itu perlu dilakukan agar tidak ada lagi siswa yang dirugikan dalam program ini. Nanti tentu saja kami akan melakukan pengawasan tempat-tempat yang mana ada masalah di tempat dapur-dapur MBG untuk melihat secara langsung itu sebenarnya masalahnya itu seperti apa, apakah di dapurnya, apakah di sekolahnya, untuk bisa melihat dari hulunya itu sebenarnya masalahnya seperti apa. Jadi memang evaluasinya itu harus dilakukan secara total. Imbas banyaknya kasus dugaan keracunan, Badan Gizi Nasional bakal membentuk tim investigasi untuk menyelidiki menu hingga dapur program makanan bergizi gratis. BGN menilai belum tentu semua makanan yang bermasalah memicu keracunan. Saya akan membentuk tim investigasi untuk masalah hal yang diduga keracunan dan juga tim investigasi di bidang menu makanan atau dapur. Merespon banyaknya kasus keracunan MBG, Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak evaluasi total program ini. ICW menilai tata kelola program MBG buruk dan minim pengawasan. Dengan adanya terbukti tata kelola yang buruk, minimnya akuntabilitas, dan berulang kali merugikan warga, dalam kondisi seperti ini, pemerintah harus segera menghentikan pelaksanaan MBG agar tidak terus menimbulkan kerugian lebih besar bagi masyarakat. Setelah dihentikan, diperlukan evaluasi total yang melibatkan publik, terutama siswa, guru, orang tua, dan kelompok masyarakat. Dan evaluasi ini penting untuk memastikan kembali jika memang MBG ini akan dilanjutkan dengan perencanaan yang lebih matang, mekanisme dan pengawasan yang independen, transparansi dan akuntabilitas anggaran, serta memastikan memang program ini benar-benar berorientasi pada kebutuhan warga, bukan kepentingan politik atau ekonomi elit. Program MBG baik sebagai intervensi pemerintah untuk mengatasi masalah gizi buruk dan kesehatan siswa, serta menggerakkan roda perekonomian. Menurut ICW, pemerintah harus memastikan perbaikan tata kelola, akuntabilitas, dan orientasinya harus benar-benar kepada siswa dan sekolah. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, marak kasus keracunan, apa saja yang perlu dievaluasi dari pelaksanaan MBG? Kita ulas bersama Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, Ubaid Matraji. Selamat pagi, Mas Ubaid. Selamat pagi, Bang Mario. Terima kasih, Mas Ubaid sudah bergabung di Dialog Sapa Indonesia Pagi, dan juga bersama anggota Komisi 9 DPR fraksi PDI Perjuangan, Edi Wuryanto. Selamat pagi, Pak Edi. Selamat pagi, Mas. Terima kasih, Pak Edi, sudah bergabung di Dialog Sapa Indonesia Pagi, dan juga kami sedang menghubungi pakar gizi, Dr. Dian Kusumadewi, serta perwakilan dari Badan Gizi Nasional, tapi hingga saat ini kami masih terus menunggu konfirmasinya. Saya ke Mas Ubaid terlebih dahulu. Mas Ubaid, dari catatan Anda sampai hari ini, data yang dimiliki, ada berapa korban keracunan MBG dari pemantauan? Iya, jadi
korbannya ini semakin lama semakin banyak Ya. dan peningkatannya tidak di angka ratusan tapi ribuan ya. Benar tadi yang disampaikan beberapa kalangan itu datanya di sekitar angka 5.000 itu minggu yang lalu. Kemudian Pak Kodari tadi juga menyebutkan angkanya juga sekitar 5.000 itu di 17 Ya. September ya. Itu sudah seminggu yang lalu. Ya. Nah, kalau sekarang data JPPI yang terupdate itu sudah naik 1.000. Jadi ada 6.452 ya. 6.000 per lebih hari. saat ini berarti ya? Iya, saat Per hari ini. ini? Jadi kalau seminggu lalu memang di angka 5.000, tapi Oke. sekarang per hari ini sudah 6.452. Jadi udah naik 1.000. Ya. Karena itu kami mencermati bahwa ini kenaikannya sudah tidak ratusan lagi, tapi per minggu bisa ribuan. Karena itu kami mendesak supaya ada penetapan status kejadian luar biasa ya. Karena kami tentu mengutamakan keselamatan anak-anak, nyawa anak-anak gitu. Sehingga ini tentu perlu ada evaluasi yang serius, semua pihak duduk bareng gitu ya. Karena ini simpang siur di sekolah, orang tua, anak-anak. Justru sekarang kami menerima banyak surat ya Ya. dari sekolah, kemudian dari orang tua, Ya. itu mereka pada menolak ya, karena ya mereka trauma dengan anak-anaknya yang pernah keracunan atau sekolahnya yang pernah kejadian keracunan, tetapi pihak dapur ternyata tidak bertanggung jawab penuh gitu, sehingga mereka menuntut ada evaluasi, ada perbaikan Ya. sistemnya, Ya. tata Oke. kelolanya Oke. gitu. Oke, Mas Ubay, kalau dari ini total yang Anda hitung sehingga saat ini 6.000, apakah memang ini ada di daerah mana saja yang mayoritas terkena dan apakah memang ada mungkin saja daerah yang sebelumnya sudah kena berjalan normal kembali terus kena lagi atau memang ini bersifat baru semua dari pantauan Anda? Iya, yang paling parah itu ada di Jawa Barat ya. Angkanya sudah lebih dari 2.000 dan juga Jawa Barat ini juga melibatkan di kabupaten kota yang kejadiannya nggak hanya sekali tapi tadi yang Bang Mario sampaikan berkali-kali gitu ya. Ya. Jadi tetapi kami ini kan menyebar relawan untuk melakukan pemantauan itu kan di seluruh kabupaten kota dan juga provinsi, dan dari 6.000 itu ternyata merata ya di hampir 18 kita temukan per hari ini itu sudah 18 provinsi yang sudah ada kasus keracunan. Ya. Termasuk di kabupaten kota juga merata ada banyak di kabupaten kota gitu. Karena itu kami berkesimpulan sebenarnya ini problemnya tidak hanya di level dapur ya, tetapi juga di level BGN. Sistem yang dibikin oleh BGN, kemudian tata kelola yang diterapkan oleh BGN, kemudian quality controlnya, pengawasannya gitu. Kalau JPP ini kan kami banyak bersinggungan dengan stakeholder di sektor pendidikan gitu ya. Sekolah-sekolah ketika ada banyak keracunan MBG, itu dinas pendidikan sama sekali tidak tahu, sama sekali tidak dilibatkan gitu kan. Kemudian Kementerian Kesehatan di banyak daerah, dinas-dinas kesehatan juga tidak tahu, tidak banyak dilibatkan gitu. Sehingga ketika ada banyak keracunan, kemudian perangkat Kementerian Kesehatan itu kan sampai sekolah-sekolah. Di sekolah itu ada UKS, di masyarakat ada posyandu, semua itu tidak libatkan di dapur, kemudian quality control MBG itu. Oke, saya ke Pak Edi. Pak Edi, bagaimana dari DPR sendiri melihat JPPI sudah punya catatannya sendiri, dari DPR seperti apa catatannya? Ya, Pak Mario, jadi Mas Ubaid tadi benar juga. Kemarin juga sudah kita bahas di Komisi 9 dengan Pak Ubaid. Jadi intinya bahwa Presiden kan keinginannya mulia itu, program untuk membantu rakyat miskin agar tidak terjadi malnutrisi dan stunting, dan itu akan berpengaruh terhadap quality SDM. Nah, sejak awal kami sudah memberi warning, ada PP 86 2019 yang mengatur tentang keamanan pangan, terutama pangan olahan siap saji yang melibatkan antara BPOM dan Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah. Kan persoalannya ini kan keracunan kan. Kalau ada keracunan, Mas Ubed tadi benar, berarti ada tata kelola yang ada di SPPG itu tidak baik atau berjalan tidak baik, atau sistem yang ada di BGN tidak berjalan dengan baik. Karena itu
kami mendorong bahwa BGN ini tidak bekerja sendirian. Dia harus menjalin kerjasama intensif dengan Badan POM, lalu pemerintah daerah, dinas kesehatan dan puskesmas yang memiliki resources dan infrastruktur untuk membantu BGN di dalam pengawasan makanan siap saji ini. Ini nggak mudah, karena jujur Presiden menaikkan angka target di 2025 5.000 menjadi 30.000 dapur. Ini bagi BGN berat kalau dikerjakan sendiri, sehingga yang terjadi sekarang kan peran BPOM dan peran Kementerian Kesehatan dan peran pemerintah daerah kan dianggap lemah. Tadi yang disampaikan Mas Ubed benar, pengamatan saya, Dinas Kesehatan tidak berjalan dengan efektif. Oke, menurut Anda apakah memang sebenarnya evaluasi ini dianggap lambat? Karena posisinya saat ini dari data JPPI sendiri sudah 6.000 sebenarnya. Harusnya kemarin-kemarin melihat seperti ini ya, seperti yang Anda bilang tadi, harus dilakukan evaluasi secepatnya sebenarnya. Ya, BGN kan fokus pada kuantitas ya, mengejar serapan anggaran yang rendah dengan cara meningkatkan jumlah dapur mencapai target 30.000, baru serapan anggarannya kena. Kalau berpikirnya kuantitas, pasti kualitasnya terabaikan. Karena itu, ya siapa yang mikir kualitas dapur ini? Kan bukan hanya BGN sendiri. Di situ ada BPOM, di situ ada Pemda, di situ ada Dinas Kesehatan, di situ ada Puskesmas. Maka pelatihan pada SPPI, pengawasan keamanan di lapangan, mulai dari produksi, mulai dari penyimpanan, pengangkutan, perdagangan, ini harus ada pihak BPOM dan Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan yang terlibat di situ. Dengan demikian maka kalau ada keracunan ini, siapa yang paling bertanggung jawab adalah bukan hanya BGN tapi BPOM dan Kementerian Kesehatan. Oke, Pak Edi, tapi kan terkait dengan kuantitas ini, jumlah serapan ini kan berhubungan juga dengan anggaran yang diserap sebenarnya. Sehingga pemerintah fokusnya sebenarnya untuk sambil berjalan yang kualitas itu, kuantitasnya juga menjadi faktor utama untuk anggaran terserap ini. Menurut Anda itu masih salah? Saya kira BPOM harus melakukan penjaminan mutu internal ya untuk menjamin quality tadi. Jadi dia harus memiliki sistem pengawasan kepada semua SPPI dan ahli gizi dan semua yang terlibat di dapur ini melakukan SOP dengan benar. Dia harus memiliki itu. Tapi penjaminan mutu eksternal yang melibatkan BPOM, Kemenkes itu juga harus dilakukan. Sehingga dari dalam dia kontrol quality-nya, lalu dari luar dia lakukan pengawasan dengan baik oleh BPOM dan Kemenkes atau Dinas Kesehatan atau Puskesmas sekalipun. Di samping itu, pada jangka menengah panjang, BPOM harus melakukan akreditasi kepada semua SPP, semua dapur. Ya, dengan akreditasi yang baik, maka akan terdeteksi mana yang baik, mana yang cukup, mana yang kurang. Nah, yang kurang itu warning. Tapi saya setuju dengan Mas Ubed tadi, kalau ada dapur yang ada kasus keracunan, maka sebaiknya dapur dihentikan dulu sambil dievaluasi. Oke, saya sebelum ke Mas Ubed, saya ingin perkenalkan dulu. Baru saja bergabung dengan kita, pakar gizi Departemen Ilmu Kedokteran Komunitas FK Universitas Indonesia, Dr. Dian Kusuma Dewi. Selamat pagi, Bu Dian. Selamat pagi, Mas. Terima kasih, Ibu, sudah bergabung di Dialog Sapa Indonesia Pagi. Tahan sebentar, Bu, saya ke Mas Ubed dulu. Mas Ubed, kalau kata Pak Edi, kuantitas, kualitas harus berjalan seimbang. Bahkan sebenarnya kualitas sebenarnya yang harus di fokus utamanya ketimbang kuantitas. Tapi kan ini sebenarnya berhubungan dengan anggaran, terserap penyerapan anggaran. Menurut Anda seperti apa? Kuantitas sama kualitas itu sebenarnya bisa jalan sinkron ya. Kalau perencanaannya bagus, ya kan. Kalau sejak awal itu direncanakan dengan matang, dibangun sistem yang kuat, tata kelola yang sistematis dan seterusnya, maka kuantitas dengan kualitas itu bisa seirama gitu. Tapi dalam kasus MBG, kasus keracunan, itu kan sejak awal program ini running, itu kan sudah ada kasus. Memang jumlahnya 200 ya, ratusan masih gitu kan. Dan sudah clear itu. BGN juga mengatakan ketika kasus masih ratusan itu kami akan evaluasi, kami akan investigasi. Tapi nyatanya
hasil evaluasinya apa gitu loh. Sehingga kami di sekolah, kemudian orang tua khawatir karena sudah dievaluasi, sudah diinvestigasi, kok malah sekarang jumlahnya malah ribuan. Ya. Itu yang mengkhawatirkan banyak sekolah dan orang tua gitu. Karena mereka fokus pada keselamatan anak gitu. Oke, saya ke Budian. Budian, dari permasalahan yang terjadi, keracunan makanan pun juga permasalahan yang terjadi terkait dengan MBG ini. JPPI tadi memberikan info jumlah terakhir 6.000 sampai saat ini. Dari pemenuhan gizi, keahlian Anda, apa yang menjadi fokus dari Anda melihat terkait dengan keracunan MBG ini? Ya, baik. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Untuk melihat kondisi yang sedang marak saat ini, sebetulnya kita kembali lagi saja pada cara-cara monitoring dan evaluasi dari setiap program yang ditawarkan. Nah, untuk program ini mungkin sama halnya dengan kita kalau quality control pada perusahaan, ya Mas ya. Jadi ada yang namanya sistem manajemen keamanan pangan yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengontrol bahaya yang mungkin dapat terjadi dalam produksi makan tersebut ya. Karena kan kita mulai dari mungkin pembelajaran, pemilihan bahan makanan sumber, kemudian cara masuknya ke dalam posko yang akan nanti mengolah, kemudian cara pembersihan makanan tersebut, cara pengolahan, pemasakan, sampai distribusinya. Jadi itu mungkin yang memang harus dilihat semuanya. Jadi dalam prinsip ada yang namanya HACCP, yaitu Hazard Analysis and Critical Control Point. Jadi ada beberapa aspek yang semuanya harus dilihat oleh pakarnya. Jadi di situ dilihat dari mulai analisis bahaya, kemudian penentuan critical control point, batas kritisnya seperti apa, pemantauan, koreksi, sampai verifikasi, dan perlu ada dokumentasi. Budian, kalau melihat ada kasus misalkan makanan basi, ini soal apa sebenarnya? Apakah pemilihan bahan makanan yang salah atau penyajiannya sebenarnya? Ya, itu dia. Jadi semua harus dilihat. Jadi mulai dari bahan makanan sumbernya sendiri, apakah memang sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan? Apakah memang sudah sesuai dengan misalnya rencana atau wacana pembelian dan pemilihannya. Kemudian bisa juga nanti pada saat pembersihannya gitu ya, dicuci dan lain-lain. Atau bisa juga pada saat pengolahannya. Apakah alat makannya juga bersih atau bahan makanan memang yang sesuai dengan yang direncanakan atau ada perubahan di situ. Jadi bisa semuanya sampai pendistribusiannya. Begitu juga kalau selesai memasak gitu kan, apakah penempatannya dalam kotak makanan itu juga sesuai. Apakah menutupnya juga tidak langsung ditutup. Seperti kita tahu kalau makanan panas ditutup itu kan memang mudah basi. Seperti itu Mas. Oke, Budian, kalau kita berbicara satu dapur misalkan harus menanggung puluhan ratusan anak. Dalam waktu setiap hari kita makan. Menurut Anda, apakah memang dengan penyajian yang ya kita bisa bilang cepat seperti ini, bisa tidak terhindarkan hal-hal keracunan seperti ini? Atau sebenarnya ini ya lumayan beresiko tinggi dengan penyajian yang dibutuhkan kecepatan, terus juga harus melihat lagi gizi apa yang baik buat anak dalam waktu yang begitu singkat. Menurut Anda bisa dihindarkan tidak sebenarnya keracunan kejadian seperti ini? Makanya sistem ini memang perlu ada, gitu ya Mas ya. Sistem ini dibuat untuk mengidentifikasi resiko-resiko yang mungkin terjadi. Kalau sistem ini tidak berjalan dengan baik, tentunya ya yang sekarang terjadi mungkin aja dari salah satu alur dalam penyajian atau pembuatan MBG tersebut. Gitu. Jadi yang harus dilihat adalah monitoring evaluasinya. Kira-kira di mana ini, dan itu tidak sama pada setiap posko tentunya ya. Jadi posko-posko yang satu dengan yang lain belum tentu sama, sehingga terus menyebabkan hasil akhir yang seperti yang sedang diberitakan marak saat ini. Oke, saya ke Pak Edi. Pak Edi, kemarin Ketua DPR, Bu Puan Maharani bilang DPR akan turun langsung untuk mengecek terkait dengan evaluasi ini. Akan seperti apa evaluasi yang dilakukan oleh DPR, dan jika hal tersebut ada masalah yang ditemukan, solusinya akan seperti apa? Tapi sebelum Anda menjawab, kita usai jeda berikut.
Senyum lega menghiasi wajah para siswa dan guru SMK Negeri 1 Konawe Utara ketika PLN Unit Induk Pembangunan Sulawesi melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan meresmikan bantuan laboratorium TIK di sekolah mereka. Kini, deru sepeda motor dan mobil yang dulu membawa rombongan siswa ke sekolah lain tak lagi terdengar. Digantikan suara klik mouse dan ketikan keyboard menandai awal babak baru pembelajaran TIK di SMK Negeri 1 Konawe Utara. Dalam rangka mendukung peningkatan kompetensi dan kemandirian masyarakat, PT PLN Persero Unit Induk Pembangunan Sulawesi melalui UPP Sultra memberikan bantuan pelatihan dan sertifikasi Satpam Kualifikasi Garda Pratama kepada warga di Kabupaten Konawe Utara. Bantuan pelatihan dan sertifikasi ini merupakan bagian dari implementasi prinsip Environmental, Social and Governance atau ESG PLN, khususnya dalam mendukung SDGs nomor 4 yaitu pendidikan berkualitas. PLN UIP Sulawesi bersama Gubernur Sulawesi Tengah telah meresmikan infrastruktur ketenagalistrikan pertama di Morowali. Dengan beroperasinya infrastruktur ini, total pelanggan PLN yang berada di Provinsi Sulawesi Tengah mencapai angka sebesar 1.030.695 pelanggan atau setara 18% dari total jumlah pelanggan PLN di Pulau Sulawesi. Dengan total serapan daya listrik rata-rata per bulan sebesar 210,56 MW. PLN percaya bahwa akses terhadap teknologi adalah salah satu kunci penting dalam meningkatkan mutu pendidikan. Maka dari itu, PLN UIP Sulawesi menghadirkan program bantuan penunjang pembelajaran TIK di Sulawesi Tenggara yang diharap dapat menjadi jalan untuk melahirkan generasi penerus bangsa yang cerdas, adaptif, dan siap menghadapi tantangan global menuju masa depan yang lebih maju dan inovatif.